Silakan. Baik, terima kasih Romo Triaksoro. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga mewakili dari MLKI telah diberi kesempatan untuk menghadiri ulang tahun ya, hari ulang tahunnya yang ke-100 atau 1 abad, luar biasa sekali. Selamat kepada KWI. Kebetulan di sini saya mewakili Presidium MLKI, Bapak Angkus Ruswana yang sebetulnya sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk menghadiri, tapi karena tugas formal yang harus dikerjakan dan tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa hadir pada hari ini. Saya di sini karena diminta untuk mengajak 5 teman, jadi kami mengajak teman-teman penghayat kepercayaan dari MLKI DKI Jakarta. DKJ ya sekarang, daerah khusus Jakarta. Mungkin teman-teman dari MLKI Jakarta bisa berdiri. Baik, terima kasih. Jadi ini yang hadir ini ada beberapa kelompok ya, dari Kapribaden, ada dari perjalanan, dari kejiwaan Ibu Pertiwi ya, sama mungkin 3 aja ya, betul. Diwakili dari 3 kelompok ini. Kebetulan tadi siang ada kegiatan dialog lintas agama gitu. Nah di Kesbangpol Jakarta. Jadi tadi siang saya bilang langsung ke sini saja. Baik, selamat sekali lagi kepada KWI dan juga kami turut berbahagia juga mendengar bahwa Romo Paus ya, Sri Paus Fransiskus akan hadir pada tahun depan. Saya ingat dulu, tahun ini ya, bulan September. Saya ingat terakhir dulu tahun berapa ya, kesini juga ya, zaman Pak Harto. Jadi sekarang mungkin dulu 50 tahun ya, sekarang 100 tahun jadi hadir kembali. Jadi kalau saya tidak ini sih Pak, tidak agak deg-degan sih Pak Budi, karena terakhir, karena yang diminta kan refleksi ya, refleksi dan harapan. Kalau kami dari MLKI dengan KWI jadi beda Pak mungkin ya dari teman-teman yang lain. Jadi kalau mengingat perkenalan dengan agama Katolik pada khususnya tentunya kami dari penghayat kepercayaan itu kan sebetulnya bersumber dari nilai-nilai luhur dari Nusantara ya. Jadi tentunya ya sejak pertama kali mungkin agama Katolik dibawa para misionaris pertama kali di sini mungkin ya 100 tahun yang lalu itu, dan biasanya para misionaris itu datangnya ke daerah-daerah terpencil kalau setahu saya gitu ya, dan di daerah terpencil pasti di sana kalau yang sekarang disebut penghayat kepercayaan itu nomenklatur resmi lah ya oleh pemerintah. Kami yang mempunyai keyakinan atau kepercayaan yang bersumber dari nilai-nilai lokal itu dikelompokkan dalam sebutan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, bukan agama ya. Padahal sebenarnya sih kita sama, kita punya sistem keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi ya mungkin karena politisasi agama sehingga kemudian kami disebut, atau mungkin istilah internasional ya, bahwa ada religion and belief gitu ya. Jadi kita dimasukkan dalam belief gitu. Jadi kita disebutnya kepercayaan. Nah, sejak adanya zaman penjajah, kita kepercayaan kan kebanyakan orang pribumi ya. Pribumi kan dalam dulu saat-saat penjajahan itu dianggap kelas terakhir, orang primitif, keyakinannya juga dianggap masih zaman kegelapan ya, gitu seperti itu. Jadi, nah kalau datang ke Jawanya mungkin sejak Romo Van Lith ya yang masuk ke Jawa kalau nggak salah ya, di Muntilan itu. Kemudian ada di sana, ada di Sendang Sono ya. Saya beberapa kali ke Sendang Sono. Kebetulan ada Sarasian Nasional Kepercayaan 5 tahun yang lalu itu kita ada di Jogja atau Solo ya, lupa, di Jogja. Kita itu ada kayak studi banding gitu ya di akhir acara itu, di tengah-tengah acara. Jadi semua peserta dibagi, ada yang ke sanggarnya penghayat yang di Jogja, ada yang ke Muslim waktu itu di NU ya, kayaknya di Muslim, kemudian ada yang ke Sendang Sono. Nah kebetulan saya dan Pak Angkus memilih yang ke Sendang Sono, menjadi pendamping lah ya, pendamping di Sendang Sono tersebut. Pak Angkus karena memang belum pernah, dan saya memang punya keterikatan ya dengan Sendang Sono karena
Sejak kecil ketika sekolah, bapak saya kan harus memilih salah satu agama ya, sekolah nggak bisa kepercayaan, nggak ada kurikulumnya, belum ada. Jadi disuruh memilih dan bapak saya memilihkan agama Katolik. Ya, mengapa? Karena bapak saya bilang biar nggak susah belajar bahasa Arab, itu aja sih alasannya. Jadi nilainya nggak jelek, nanti kalau kamu nggak bisa nilainya jadi jelek, kan kita hanya untuk mendapatkan nilai, jadi yang nggak terlalu sulit lah gitu. Jadi mengenal Katolik ya sejak sekolah gitu. Tapi ketika SMP saya mencoba Kristen gitu. Jadi kan karena kita bebas ya untuk cari nilai, jadi ya waktu itu Katolik, waktu di SMP dan SMA saya mengikuti agama Kristen karena kok semakin lama ulangannya susah. Ulangan Katoliknya susah ya, ini coba yang di Kristen gitu. Nah yang di Kristen ini kebanyakan menelaah ayat gitu, jadi ya agak lebih mudah lah gitu. Kalau di waktu di SD itu saya banyak belajar sejarah di Katolik, jadi agak susah, saya agak kurang kalau sejarah. Jadi menghafalkan nama, tahun itu agak susah kan, jadi saya anggap dulu susah. Baik, itu sekilas saja bagaimana hubungan. Jadi kalau kenapa mungkin dari agama Katolik itu tidak ada banyak masalah atau persinggungan yang konflik gitu ya dengan kepercayaan atau penghayat atau agama lokal gitu ya, atau agama luhur disebutnya, itu ya karena mungkin masuknya melalui budaya, melalui pendekatan yang sangat humanis gitu ya, sehingga kami tidak merasa bahwa ada tekanan atau pemaksaan atau seperti itu, sehingga mungkin kalau yang di Sendangsono kebetulan waktu kita ke sana dijelaskan oleh Romo yang mengelola di sana atau yang di sana, dijelaskan bahwa dulunya juga yang di Sendangsono itu mulai masuknya juga karena ada yang sakit dan kemudian Romo itu bisa membantu pengobatannya, sehingga kemudian karena dia tokoh masyarakat di sana kemudian mengajak di lingkungan di sana. Dan bagusnya mereka tetap misalnya budaya-budaya setempat itu menjadi keseharian dalam parokinya di situ ya. Kemudian kalau sekarang dikembangkan malah ada lagu-lagunya pakai seperti lagu solawat tapi sebetulnya Katolik ya gitu. Jadi jadi kita ketika ke sana juga belajar bagaimana mengembangkan bagaimana suatu supaya kita itu bisa berkembang di suatu daerah gitu ya. Jadi dari kunjungan itu juga saya belajar, oh ya betul juga bagaimana penghayat tuh bisa mengembangkan lingkungannya, bisa berguna bagi lingkungannya tanpa harus memaksakan kamu harus jadi penghayat gitu ya. Tapi bagaimana keberadaan kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan itu sudah mulai juga teman-teman penghayat kelompok yang ada 170 tahapan tadi yang tercatat itu ya, yang terinventarisasi. Kalau yang tidak terinventarisasi tentunya lebih banyak lagi. Kita bagaimana juga kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Padahal kita juga bersumber dari situ, tapi karena sekarang kan sudah karena ya itu tadi yang diceritakan Pak Budi tahun 65 ya Pak, zaman PKI itulah pokoknya bahwa semuanya harus beragama. Jadi ya harus memilih salah satu agama, padahal dulu juga bisa menikah secara kepercayaan kemudian tidak bisa. Jadi akhirnya ya kita banyak yang berkawin campur gitu. Nah untungnya kalau di Katolik ada dispensasi itu ya, jadi bisa memungkinkan untuk perkawinan campur tersebut. Nah kalau perkembangannya semakin ke sini ya dengan adanya sejak reformasi gitu ya, karena kita seperti Parma Budi yang baru 6 tahun ya Pak ya, kami MLKI itu sebetulnya kalau mulai perkembangan MLKI-nya sendiri baru 10 tahun. Jadi kita berdiri tahun 2014 dan tahun ini yang tahun ke-10, tapi sebetulnya perkembangan organisasi kepercayaan itu sejak tahun 1955 pada waktu itu Mr. Wongsonegoro mengadakan kongres pertama kepercayaan terhadap Tuhan Maha. Jadi waktu itu kepercayaan itu unsurnya adalah kebatinan, kejiwaan, kerohanian waktu itu. Jadi itu terbentuk BKKI. Nah kemudian berkembang biasalah politik berubah nama gitu ya. Nah pada tahun 2012 dari pemerintah itu meminta karena vakum dari tahun 89 sampai 2012 itu sangat vakum. Jadi waktu itu ada dualisme sehingga gitu diharapkan ini lebih solid gitu. Jadi kemudian tahun 2016
berdirilah MLKI. Dan sejak itu kita mulailah berkenalan gitu ya, membangun jaringan dengan lintas agama, dengan NU, Muhammadiyah, kemudian dengan Hindu, PHDI, dengan Matakin, dengan KWI juga gitu ya. Jadi karena tentunya kita perlu dukungan karena keberadaan kepercayaan ini kan baru diakui lah ya secara warga negara boleh mengakui kepercayaan itu tahun 2006 ketika Undang-Undang Adminduk. Nah disitulah mulai para dukungan tokoh agama kita sangat rasakan, termasuk Pak Pendeta Gomar Gultom dulu juga ke DPR gitu ya, Pak Wisnu juga mungkin, Pak Budi. Jadi kita merasakan bahwa dukungan dari para tokoh agama ini sangat gitulah mendukung keberadaan kepercayaan sampai sekarang gitu. Nah kalau sekarang ini sebetulnya sampai payung hukumnya itu sebenarnya sudah lengkap untuk melindungi kepercayaan. Tapi penerapannya di berbagai daerah yang belum sama. Jadi bagaimana pemimpin daerahnya itu kalau dia memang positif ya akan cepat, kalau kurang positif ya agak lambat, harus agak ditekan-tekan atau didorong-dorong gitu sehingga baru ada layanan. Nah yang terakhir adalah saya dengar besok itu akan ada finalisasi RUU PKUB ya kalau nggak salah. Jadi di situ memang agak ditunda waktu itu karena sebenarnya kami dari penghayat berharap bisa masuk dalam anggota FKUB gitu. Harapan kami sebetulnya kita sering juga menyampaikan ke Kementerian Agama bahwa saat itu kalaupun kami itu tidak ada di dalam, ya kita diundang lah gitu. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa di Indonesia ini selain ada 6 agama juga ada kepercayaan yang memang bersumber dari nilai-nilai budaya spiritual Indonesia gitu. Kalaupun kita ya berharapnya dengan adanya RUU PKUB ini kita bisa masuk gitu, kita sama-sama membangun lah gitu ya, berjuang dan membangun agar Indonesia ini semakin damai tentunya karena peran kita sebagai lembaga-lembaga agama dan kepercayaan ini tentunya harapannya Indonesia menjadi negara yang damai sehingga bisa menjadi bangsa yang maju gitu ya, kemudian mencapai Indonesia emas ya tahun 45 itu baru 45. Kita harap ya semakin jaya gitu ya ke depannya. Sebetulnya penghayat kepercayaan itu kan lebih pada tidak terpaku. Kalau orang bertanya misalnya kitab sucinya apa gitu. Nah kita memang tidak ada misalnya kitab suci tapi memang ada tuntunan gitu dari para sesepuh dulu yang menerima wahyu misalnya. Untuk kita bisa menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, bagaimana bisa mempunyai petunjuk, menerima petunjuk dari Tuhan itu diimplementasikan gitu ya. Bagaimana dalam tindakan yang kemudian bisa menenteramkan, bisa menjadi panutan bagi sesamanya. Mungkin itu sekali lagi selamat kepada KWI untuk 100 tahunnya dan semoga bisa tetap ada di Indonesia dan guyup rukun dengan seluruh elemen bangsa. Terima kasih, selamat malam, Rahayu.